Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu malaikat yang kita kenal yang bertugas sebagai penyampai wahyu adalah malaikat Jibril. Ada yang penasaran bagaimana wujud asli malaikat ini? Rasulullah pernah melihatnya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 23. Bahkan para sahabat pun dibuat pingsan oleh wujud malaikat Jibril. Lalu ada apa dengan wujud malaikat tersebut? Seperti apa perasaan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali melihat Jibril mendatangi beliau? Kaget kah? Takut? Cemas? Beliau gemetar. Di Gua Hira lah pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Saat kembali ke Mekah, ia merasakan bahwa seluruh alam seolah berbicara pada beliau sambil mengucapkan selamat karena telah dipilih menjadi nabi terakhir. Sesampainya di rumah, Rasulullah gemetar dan minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Melihat itu, Khadijah tidak tinggal diam. Beliau menenangkan suaminya. Khadijah pun membawa suaminya menemui Warakah untuk mengetahui peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Warakah mengatakan bahwa makhluk yang ditemui Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Dan beliau adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Ucapan Warakah ini berdasarkan pengalaman membaca kitab-kitab. Setelah mengetahui bahwa suaminya seorang nabi, Khadijah pun turut mendukung dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Jibril pasti sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tak hanya penyampai wahyu, malaikat Jibril juga diciptakan dengan kemuliaan dan kekuatan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercaya. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. Mengenai nama malaikat Jibril, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asy'aih dari Ali bin Husain bahwa nama Jibril adalah Abdullah. Dan tambahan menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas menunjukkan tempat yang menyembah Allah. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Jibril kerap bertemu Nabi Muhammad SAW, namun tidak dalam wujud aslinya, tetapi dalam wujud manusia. Hanya 2 kali Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat tersebut. Lalu kapan? Pertama, ketika beliau memintanya menampakkan diri. Beliau kagum ketika melihat sayap sang malaikat yang membentang dari arah barat ke timur alam semesta. Saat pertama kali melihat wajah malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat itu diturunkan wahyu kedua. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Dalam Sahih Bukhari, saat itu malaikat Jibril terlihat sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi dan terus mendekati Rasulullah SAW. Dalam kitab tafsir Sawi disebutkan bahwa Jibril menampakkan diri dengan tinggi yang melewati batas penglihatan. Rasulullah pun berdialog dengan malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Hal ini sesuai hadis Nabi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah tidak mengira bahwa Allah menciptakan makhluk sangat besar seperti malaikat Jibril. Sayap yang dimiliki malaikat Jibril memiliki ukuran seluas antara timur dan barat. Besarnya, malaikat ini digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Saat bertemu Nabi dalam wujud yang asli, malaikat Jibril memakai baju kebesarannya putih seperti mutiara yang larut. Ia memiliki rupa yang begitu elok dan rupawan. Tak hanya itu, dia juga penuh kekuatan yang dahsyat.
Dengan wujud malaikat Jibril yang begitu besar dan perkasa, ia masih merasa kecil di antara ciptaan Allah. Ia berkata bahwa Israfil memiliki 600 sayap, dan setiap sayapnya seukuran dengan seluruh sayap malaikat Jibril. Kali kedua Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat Jibril adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13 hingga 15. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sampai di pos perjalanan Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tak sanggup lagi menemani beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril mengatakan bahwa ia tak mampu mendekati Allah. Ia perlu 60.000 tahun untuk terbang agar bisa menemui penciptanya. Jika malaikat Jibril terus memaksakan dirinya untuk menemui Allah, ia akan hancur dan luluh. Apakah Nabi Muhammad saja yang tidak mengira bahwa malaikat Jibril memiliki wujud yang menakjubkan? Ternyata sahabat Hamzah bin Abdul pernah meminta Rasulullah untuk memperlihatkan wujud asli malaikat Jibril. Hamzah sudah diperingatkan oleh Rasulullah bahwa ia tak akan mampu melihat malaikat tersebut. Namun Hamzah tetap pada pendiriannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah." Lalu Jibril duduk di atas sebuah kayu di Ka'bah. Kemudian Nabi pun bersabda kepada Hamzah, "Bukalah matamu lalu lihatlah." Kemudian Hamzah membuka mata dan melihat dua kaki Jibril seperti batu permata yang hijau. Sahabat Hamzah pun jatuh pingsan. Nah, sahabat beriman, itulah waktu ketika Rasulullah melihat wujud asli malaikat mulia itu. Malaikat Jibril lebih banyak datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia. Namun malaikat Jibril pernah memperlihatkan wujud aslinya. Sampai-sampai Rasulullah tidak mengira bahwa malaikat Jibril diciptakan begitu besarnya, bahkan membuat sahabat pingsan. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.